Di sini saya belajar. Di sini saya mengajar. Saya Rizky Arif Kurniawan, guru kelas 6 SD Islam Imamah. Ayo ikut ke kelas. Model pembelajaran TGT atau yang sering disebut dengan Team Games Turnamen adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, membantu guru untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar peserta didik, rendahnya hasil belajar, serta melibatkan aktivitas seluruh peserta didik tanpa harus ada perbedaan status. Juga melibatkan peran peserta didik sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur reinforcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah berkati. Oke anak-anak, Pak Rizky ingin presensi terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa ya anak-anak ya? Jajar, Mutia. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arya untuk memimpin teman-temannya. Syakra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga bernyanyi lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk kembali. Nah, kemarin kalian juga sudah belajar ya tentang mencari informasi penting dengan ide pokok. Nah, selanjutnya kalian kemarin juga telah belajar tentang pembangkit listrik. Ya, ada apa saja pembangkit listrik? PLTS, lalu PLTP, PLTU, PLTA, PLTB, PLTD. Nah, jadi hari ini nanti kalian akan belajar atau kalian akan menemukan informasi penting berdasarkan bacaan dengan benar. Kemudian nanti kalian dapat membuat peta konsep dengan percaya diri. Nanti dapat menganalisis proses penyaluran energi listrik dengan benar. Yang keempat, nanti kalian dapat membuat alur penyaluran energi listrik sampai ke rumah dengan percaya diri. Nah, tapi sebelumnya kita belajar terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu Menanam Jagung? Nah, tapi liriknya Pak Rizky ganti ya. Ganti seperti ini. Nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan, kita belajar cara menyalurkan energi listrik. Jadi nanti kita juga akan belajar seperti yang kalian nyanyikan, yaitu belajar cara menyalurkan energi listrik ya. Mengapa kita bisa menonton TV di rumah, kemudian kita bisa merasakan kesejukan belajar di kelas dengan kipas angin, dan juga merasakan penerangan di malam hari? Karena adanya saluran listrik.
karena adanya listrik. Nah, lalu bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kalian? Melalui pembangkit listrik, benar sekali ya. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, coba kita belajar bersama-sama, kita membaca ya. Cara menyalurkan energi listrik bagaimana bisa sampai ke rumahmu. Ya, coba. Nah, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan energi seperti aliran air sungai, panas bumi, aliran angin, dan sebagainya. Agar lebih jelas coba, nah Pak Rizky akan berikan bahan ajar ya. Jadi pembangkit listrik itu dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di dalamnya ada komponen yang mengubah komponen apa? Generator. Ya, nah, di sini cara menghasilkan energi listrik ya. Nah, tegangan yang ada di dalam pembangkit listrik itu sebesar berapa? Ya, 6 sampai 24 kV. Lalu akan diteruskan menuju siapa? Gardu induk. Dinaikkan tegangannya menjadi 150 menjadi 500 kV ya. Selanjutnya disalurkan menuju ke sutet. Selanjutnya disalurkan menuju ke gardu induk. Nah, di situ ada juga trafo step down untuk menurunkan tegangan menjadi 20 kV. Setelah itu energi listrik dari gardu induk disalurkan menuju ke gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi itulah energi listrik diturunkan dari 20 kV menjadi 220 volt. Hingga pada akhirnya akan dapat disalurkan ke rumah penduduk dan kita bisa menggunakannya ya. Coba Pak Rizky mau tanya juga. Apa yang menyebabkan listrik itu bisa padam, anak-anak? Tertimpa pohon, korsleting listrik, kerusakan gardu induk, gangguan komponen. Ya, banyak sekali ya hal-hal yang menyebabkan listrik kita itu bisa padam. Nah, cara meminimalisir kerusakan listrik anak-anak. Contohnya apa yang pertama? Pengecekan berkala. Ada yang tahu lagi? Ya, tebang tangkai pohon yang dekat dengan rumah. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Tidak. Kalau tidak, Pak Rizky akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Nah. Waktu yang Pak Rizky berikan sekitar 15 menit. Yang pertama ya, kelompok PLTP. Saya adalah dan 4 anggota lainnya yaitu Sasa, Raya, Hensa, dan Alif. Ada tambahan dari kelompok lain? Ada. Tepuk tangan untuk PLTP. Bagian besar tadi Pak Rizky lihat ya toh, Pak Rizky simak sudah benar semuanya ya. Untuk pembuatan peta konsep berdasarkan ide pokok. Sekarang kalian akan membuat skema atau alur penyaluran energi listrik ya. Nanti dikerjakan secara individu. Oke, waktu habis. Silahkan Pak Rizky minta salah satu orang untuk mempresentasikan hasilnya. Yang mau angkat tangan, silakan Halwa. Skema penyaluran energi listrik. 1. Dari pembangkit listrik. Lalu dilanjutkan ke gardu induk. Ya, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Tepuk tangan untuk Halwa. Ya. Setelah kalian tadi sudah belajar dan juga mengerjakan lembar kerja ya, sekarang waktunya games dan turnamen ya. Oke, perhatikan ya, nanti aturan mainnya kalian perwakilan masing-masing
kelompok ya, setiap anggota nanti maju ke depan sesuai tingkat akademis kelompok masing-masing dengan kelompok lainnya. Kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang Pak Rizky berikan. Kelompok yang paling banyak mendapat poin akan mendapatkan reward sebagai kelompok terhebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nomor 3, silakan maju ke depan. Apa yang terjadi jika dalam penyaluran energi listrik tidak ada sutet? Nah, apa yang terjadi? Siap ya? Mengapa listrik di rumah kita bisa padam? Karena hujan badai tersambar petir. Karena ada pohon yang tumbang. Karena tersambar petir, kejatuhan pohon. Tidak membayar listrik karena utang. Itu bukan rusak, itu memang listriknya dipadamkan ya, bukan rusak itu. Karena ada petir ya, boleh ya. Oke. Dari game tadi berarti pemenangnya adalah kelompok PLTA. Tepuk tangan kelompok PLTA ya. Oke, silahkan kelompok PLTA maju ke depan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok PLTA. Silahkan duduk ke tempat duduk ya. Oke anak-anak, ya sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba Pak Rizky berikan soal evaluasi ya. Dikerjakan nanti 10 menit karena kalian pasti sudah bisa ya. Oke, silahkan kalau sudah dikumpulkan ya. Oke anak-anak, perhatikan. Apa saja pembelajaran yang telah kalian capai hari ini? Energi listrik, menyalurkan energi listrik, peta konsep, ide pokok, proses penyaluran energi listrik. Nah, coba anak-anak, nah perasaan kalian pada pembelajaran ini bagaimana? Apakah sedih, biasa saja, senang, atau sangat senang? Sangat senang ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran yang sangat menyenangkan pada bagian mana menurut kalian? Game tadi ya. Nah, jadi kalian tadi bermain game bersama antar anggota kelompok lain ya. Kita tepuk PPK dulu. Tahu tepuk PPK? Tahu. Ya. Ayo, sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kalian nanti di rumah menganalisis, kalian tuliskan di buku tugas bagaimana cara kalian menghemat energi listrik. Kalian tuliskan di buku tugas, besok Pak Rizky cek. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan ditutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Arya, silakan ke depan. Karena hari pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada esok hari ya. Sekian dari Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.